Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, yang memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat kebahagiaan dan nikmat rasa aman. Ini di antara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita, baik rasa bahagia dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat ataupun bersama keluarga tercinta di rumah kita masing-masing. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada kalian itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya semakin berkurang jatah usia kehidupan kita di dunia ini, kita harus menjadi hamba yang semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan tauhid yang benar, beribadah hanya kepada Allah jalla jalaluh, dan juga dengan serius mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajaran sunnah Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, teman-teman di Masjid Abu Bakar As-Siddiq atau Abbas, Bumi Panyawangan Cileunyi, yang semoga senantiasa berada dalam hidayah, bimbingan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pembicaraan kita di kesempatan ba'da subuh kali ini biidznillah ta'ala adalah tentang KDRT menurut perspektif Islam, di mana kita ketahui KDRT ini singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dari namanya saja sebetulnya sudah bisa diketahui bahwa perbuatan ini sangat bertentangan dengan tujuan adanya agama Islam, sangat bertentangan dengan visi misi yang mulia dalam agama Islam. Apalagi dalam Islam tujuan pernikahan itu sangat mulia. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini ayat di surah Ar-Rum yang sering dibaca apalagi di acara-acara pernikahan, walimah, urash dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pasangan untuk masing-masing kalian. yakni setiap laki-laki dipasangkan dengan perempuan lewat tali pernikahan. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian, wahai para laki-laki, hidup tenang, hidup damai, hidup tentram bersama pasangan-pasangan kalian dari perempuan itu. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan di tengah-tengah kalian mawaddah, rasa saling cinta, saling suka, dan juga rahmah, rasa saling kasih serta sayang. Ini tujuan pernikahan, adanya sakinah, ketenangan
adanya mawaddah dan juga rahmah, adanya saling cinta, saling suka dan saling berkasih sayang. Maka tentunya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ini sangat bertentangan dengan tujuan yang mulia dari pernikahan itu sendiri. Walaupun perlu kita fahami bersama bahwa dalam rumah tangga itu ada pemimpinnya. Ibarat bahtera atau kapal atau perahu, maka kapal itu ada nahkodanya. Atau kalau sebuah pesawat, pesawat itu ada pilotnya. Nah, di dalam rumah tangga itu ada pimpinan, ada kepalanya. Dia adalah sosok suami. Dia adalah sosok ayah. Maka di sini harus difahami bersama bahwa sosok pemimpin dalam rumah tangga tersebut memiliki hak untuk melakukan ketegasan. Namun tegas di sini bukan berarti harus kasar, bukan berarti harus keras dan bengis. Bahkan para ulama menjelaskan seseorang itu bisa tegas dengan kelemah lembutan, dan seseorang itu bisa berlemah lembut dengan penuh ketegasan. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang suami atau seorang ayah, dia diberi kedudukan yang istimewa di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat ini pasti sering dibaca, apalagi dalam pembahasan rumah tangga, parenting dan seterusnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan, atas wanita-wanita. Apa alasannya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kelebihan yang ada pada kaum laki-laki dibandingkan dengan wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, alasan kedua, dan karena nafkah yang dikeluarkan oleh mereka kaum laki-laki untuk para wanita. Jadi seorang ayah, seorang suami, seorang laki-laki dalam rumah tangga menjadi mulia karena dua hal ini. Diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan wanita, dan tanggung jawab nafkah itu lahir batin ada pada sosok laki-laki. Laki-lakilah yang wajib mencari nafkah yang halal, laki-lakilah yang wajib memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya. Salah satu contoh bukti nyata bahwa laki-laki ini banyak kelebihannya, tentunya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan demikian dengan penuh hikmah dan juga penuh keadilan. Laki-laki itu dominannya kalau berpikir pasti menggunakan akal. Mungkin 90% dia menggunakan akal, 10%-nya dia menggunakan emosi atau perasaan. Berbeda dengan wanita. Dominannya wanita itu kepada emosi atau perasaan. Bahkan mungkin bisa 90% digunakan untuk emosinya, perasaannya, dan hanya 10% yang digunakan untuk berpikir. Ini kodrat wanita memang seperti itu. Sehingga kaum laki-laki harus paham bahwa wanita itu ada untuk dijaga, untuk dididik, untuk dipelihara, untuk dibahagiakan, untuk dimuliakan, untuk dimanjakan. Maka wanita berkedudukan spesial dan sangat istimewa dalam Islam, karena lahir batin mereka betul-betul dijaga dan dimuliakan. Kalau kita melihat dari sisi ibadah misalkan, laki-laki itu seumur hidup dari mulai baligh dewasa sampai matinya tidak ada kata libur dari salat, tidak ada kata libur dari puasa. Berbeda dengan wanita.
di mana wanita ada momen tidak boleh mengerjakan sholat, bahkan kalau dia sholat dia berdosa. Kalau dia sholat jatuh ke dalam perkara yang haram, termasuk tidak boleh puasa yang wajib ataupun yang sunnat, yaitu ketika didatangi oleh rutinitas bulanan menstruasi atau haid. Makanya kata Rasulullah, wanita itu naqisatul aqli wa naqisatud din. Ada kekurangan akal, ada kekurangan agama. Kurang agama tadi, ada momen tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kurang akal dalam Islam itu misalkan pembagian waris, anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dalam persaksian, 1 orang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Ini hukum dalam syariat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu wanita itu memiliki kekurangan atau kelemahan yang justru kekurangannya itu harus diistimewakan, yakni dengan dijaga, dididik, dibahagiakan, dimuliakan, sehingga dengan datangnya Islam wanita sangat dimuliakan. Bahkan dalam Islam dituntunkan bahwa yang mengurusi urusan-urusan di luar rumah itu hukum asalnya adalah laki-laki, sang suami. Bahkan di beberapa negara yang betul-betul diamalkan syariat Islam, itu sampai urusan pasar, urusan belanja, ya, bahkan belanja ke pasar-pasar sayur, ya, pasar-pasar lauk pauk, itu dilakukan oleh kaum laki-laki. Wanita betul-betul dimuliakan, diam di rumah, tinggal mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari suaminya dan seterusnya. Betul-betul dimudahkan segala urusannya oleh kaum laki-laki. Maka ahibati fillah rahimakumullah, oleh karena banyak hal yang justru memuliakan kaum wanita, maka laki-laki diangkat menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dan itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi di surah An-Nisa ayat ke-34. Sehingga sosok suami ini harus juga dimuliakan. Ketika para suami memuliakan, menjaga dan membahagiakan keluarganya, maka sosok suami atau kepala rumah tangga ini juga harus dimuliakan. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin," andai aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada pihak yang lain, kepada orang yang lain, la amartun nisaa an yasjudna li azwajihinna. Sungguh aku akan memerintah para wanita itu untuk bersujud kepada para suaminya. Lima ja'alallahu lahum 'alaihinna minal haqq. Karena besarnya hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para suami atas mereka. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai boleh manusia sujud kepada manusia, walaupun kenyataannya tidak boleh, ya, karena sujud itu ibadah dan sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Andai boleh sujud dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain, maka yang berhak sujud itu adalah seorang istri kepada suaminya. Ini menunjukkan betapa besarnya hak dan kedudukan yang dimiliki oleh seorang suami. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka harus difahami bahwa seorang suami itu dijadikan kepala rumah tangga agar betul-betul menyelamatkan keluarganya dunia akhirat, agar betul-betul menjaga keluarganya lahir dan batin. Ayat ke-6 di surah At-Tahrim ini sering dibaca oleh guru-guru kita ketika mengingatkan pentingnya dan wajibnya menyelamatkan diri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah diri keluarga kalian dari api neraka. Yang diberi tugas adalah
Pertama kali para suami, para ayah, kaum laki-laki. Mereka harus menyelamatkan diri mereka dan menyelamatkan diri keluarganya dari ancaman api neraka. Dan ini bukan perjuangan yang mudah. Karena menyelamatkan keluarga itu bukan hanya sekadar dengan memberi makanan yang mengenyangkan, memberi pakaian yang menutup aurat, memberi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Tetapi lebih dari itu, bagaimana caranya sang ayah atau sang suami harus mendidik keluarganya dengan pendidikan yang benar, dengan pendidikan yang betul-betul bisa menyelamatkan. Sang ayah atau sang suami harus menyelamatkan keluarganya dari ancaman neraka. Dan tidak ada cara untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari ancaman neraka kecuali dengan ilmu syar'i, ilmu agama yang benar, dengan iman yang benar, dengan amal-amal saleh yang benar. Makanya ketika dinyatakan dalam Al-Quran, innal insana lafi khusrin, semua manusia berada dalam kerugian, yang dikecualikan hanyalah illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan beramal saleh dengan amal saleh yang benar dan banyak, dan mereka yang saling menasihati tentang kebenaran dan juga kesabaran. Saking besarnya hak seorang suami dalam rumah tangga, disebutkan hadis oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Jika ada suami yang memanggil istrinya untuk datang ke ranjangnya, ini dalam bahasa kiasan, maksudnya suami sedang kangen sama istrinya. Istri dipanggil oleh suaminya. Falam ta'tihi, ternyata istrinya tidak mau menyambut panggilan, tidak mau mendatangi suaminya, tidak mau dikangeni oleh suaminya dalam tanda kutip, padahal dia tidak memiliki udzur syar'i, tidak ada alasan syar'i untuk menolak. Fabata ghadbanu 'alaiha, dan ternyata sang suami di malam hari itu dia tidur dalam keadaan tidak ridha kepada istrinya, kesal atau marah kepada istrinya. La'anathal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat-malaikat akan melaknat wanita tersebut sampai subuh hari atau pagi hari. Na'udzubillah. Saking pentingnya dan besarnya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Namun secara umum suami dan istri masing-masing punya hak dan kewajiban yang harus saling ditunaikan. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang tanggung jawab dan kepemimpinan, Nabi juga menyebutkan secara umum dalam hadis yang masyhur, ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian, masing-masing kalian, semua manusia itu adalah pemimpin atau penanggung jawab. Dan masing-masing kalian akan ditanyai oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kepemimpinannya atau tentang tanggung jawabnya. Sampai Nabi di sini menjelaskan rinci. Seorang penguasa atau pemerintah, dia pemimpin atas rakyatnya dan dia harus bertanggung jawab tentang sikapnya terhadap rakyatnya. Seorang suami di rumahnya dia adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan dimintai tanggung jawab tentang keluarganya. Seorang istri juga dia penanggung jawab, pemimpin untuk urusan rumah dan anak-anak suaminya. Urusan rumah suami, anak-anak suami itu akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang istri. Bahkan seorang budak yang dia menanggung beban untuk menjaga harta benda milik tuannya, dia pun harus bertanggung jawab kelak tentang harta benda milik tuannya yang harus dijaga. Maka kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ingat, masing-masing kalian itu adalah penanggung jawab, pemimpin untuk segala urusan-urusan yang dipegangnya.
dan masing-masing kalian akan ditanyai oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla tentang urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya hendaknya dibedakan antara ketegasan sang suami dalam rumah tangga dengan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Dibedakan ketegasan dengan kekerasan. Kalau tegasnya suami, tegasnya ayah dalam rumah tangga, itu sesuatu yang harus ada, harus terjadi. Bahkan terkadang dalam hukum syariat Islam ini ada beberapa momen di mana ketegasan itu harus diiringi dengan sedikit keras. Contoh misalkan Nabi menyebutkan muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat, kata Rasulullah, ketika anak-anak itu sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha bi'ashrin. Dan pukul anak-anak itu kalau diperintah salat dan tidak mau salat ketika sudah berusia 10 tahun. Ada perintah. Kalau sudah usia 7 tahun diperintah salat, 7, 8, 9 diajak diperintah tanpa ada hukuman kalau dia menolak. Tapi di usia 10 tahun kalau diperintah salat, diajak salat tidak mau, wadribuhum 'alaiha, maka pukullah mereka karena tidak mau salat. Ada pukulan di sini. Ini namanya pukulan ketegasan, walaupun ada sedikit kekerasan. Ada sedikit kekerasan, tetapi pukulan yang dimaksud sudah ada aturannya seperti apa, dan sudah jelas tujuannya, maksudnya apa, yakni agar sang anak sadar tentang pentingnya sholat, agar sang anak jera jika meninggalkan sholat, agar sang anak betul-betul menjaga sholat dengan pukulan-pukulan yang tidak mencederai, hanya menyadarkan tentang penting dan wajibnya sholat. Termasuk nanti setelah beberapa proses dilewati, kalau seorang istri melakukan nusyuz, kedurhakaan dalam rumah tangga, dan susah dinasehati, ya, susah dikasih tahu, bahkan tidak mempan diboikot, maka boleh untuk dipukul. Tetapi dengan pukulan, kata para ulama, ghair mubarrih, yang tidak mencederai. Jadi dibedakan antara ketegasan dengan kekerasan. Adapun KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya berawal dari amarah, emosi yang kemudian diikuti oleh hawa nafsu. Jadi KDRT ini munculnya dari hawa nafsu, bukan dari aturan-aturan syariat Islam, bukan dari aturan-aturan agama Islam, bukan untuk menjalankan aturan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi KDRT itu pasti datangnya dari hawa nafsu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, bedakan antara ketegasan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau tegas, suami itu memang harus tegas. Contoh misalkan suami memerintahkan sholat kepada istrinya dan anak-anaknya. Ketika istrinya tidak mau sholat, susah sholat, suami harus tegas. Harus tegas, tidak boleh kalah. Ya udahlah, masing-masing aja. Nggak bisa seperti itu, harus tegas. Harus sholat, siap dididik, siap diajak untuk kebenaran dan kebaikan. Yang kalau ternyata berulang kali susah untuk mengerjakan sholat, itu bisa diusir dari rumahnya. Bisa ditalak cerai, bisa. Karena sholat ini kewajiban, ya, bagi setiap muslim dan muslimah. Ini tegas namanya. Walaupun tegas tidak harus dengan kekerasan. Tegas itu bisa dengan kelemah lembutan. Makanya modal dalam rumah tangga itu, modal dalam muamalah itu, apalagi rumah tangga, modal utamanya adalah kelemah lembutan, ar-rifqu wal lin. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah." Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, menjadikannya indah, bagus.
wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut atau dihilangkan dari sesuatu melainkan sesuatu itu akan menjadi buruk, menjadi jelek. Ini pentingnya kelemah lembutan, memperindah segala sesuatu. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, khairukum khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik dari kalian, suami terbaik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya, sikapnya, muamalahnya kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah laki-laki yang paling baik terhadap keluarganya. Maka para suami, para ayah jika ingin menjadi suami yang ideal, ayah yang ideal, suami yang saleh, ayah yang saleh, ikutilah dan contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok suami ideal dan ayah ideal. Yang ibu-ibu, yang ummahat, yang para wanita muslimah jika ingin menjadi wanita yang ideal, istri yang ideal, wanita yang salihah, istri yang salihah, contohlah istri-istri Nabi radhiyallahu anhum. Ibunda kita semua, mulai dari Khadijahnya, mulai dari Aisyahnya sampai pada Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab dan seterusnya. Mereka lah contoh-contoh dan teladanan umat Islam yang menginginkan rumah tangga Islami yang dipenuhi dengan idealisme. Memang tidak sempurna, tetapi mendekati sempurna insyaallah. Karena kalau mencari yang sempurna, jangankan rumah tangga kita, manusia biasa, sekelas rumah tangga Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, itu ada gesekan. Bahkan sekelas rumah tangga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya juga ada gesekan. Rasulullah dengan Aisyah pernah gesekan. Rasulullah dengan Hafsah, dengan Sofia, dengan Zainab pernah ada masalah, wajar. Tetapi mereka hadapi dengan bimbingan wahyu ilahi. Mereka hadapi dengan bijak dan dewasa, kembali kepada tuntunan Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga masalah dihadapi dengan indah dan segera selesai. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka bedakan antara ketegasan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tegas itu harus. Ketika ada istrinya atau putrinya tidak mau menutup aurat, tidak mau memakai hijab muslimah, sang suami atau sang ayah harus tegas. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ketika istri melakukan sesuatu yang haram, berbohong misalkan, atau ghibah, menggunjing orang, namimah, ngadu domba orang, atau anak-anaknya melakukan kesalahan yang secara syariat itu haram, tidak boleh dibiarkan. Harus dinasehati, diingatkan, diluruskan. Itulah namanya ketegasan. Tidak dibiarkan salah, tidak dibiarkan terus-terusan salah. Walaupun memang cara meluruskan wanita ini lebih unik ya, ada cara-cara khusus. Karena kan kata Rasulullah, wanita ini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, yang kalau salah terus dibiarkan salah ya semakin salah. Tulang rusuk yang bengkok kalau dibiarkan ya terus-terusan bengkok. Tapi kalau diluruskannya langsung dengan instan ya, pengen langsung lurus dalam sekejap, ya pastinya patah. Tapi harus betul-betul dihadapi dengan kesabaran. Makanya tadi dengan dengan datangnya Islam, dengan adanya Islam ini, kaum wanita betul-betul dimuliakan dan dijaga oleh syariat Islam. Ahibati fillah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Yang pasti ketika suami sangat ingin menasihati istrinya yang terjatuh ke dalam kekeliruan, atau istri yang tidak mau taat kepada suami, maka hendaklah ditempuh cara-cara yang disyariatkan. Dan itu sudah Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat ke-34. Ada 3 cara untuk memperbaiki kekeliruan istri jika memang istri jatuh ke dalam kekeliruan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nushuzahun, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya. Ingat, nusyuz itu umum ya maknanya.
tidak hanya diartikan selingkuh. Terkadang sebagian kawan-kawan mengartikan nusyuz itu selingkuh saja. Padahal nusyuz ini umum. Segala bentuk kedurhakaan dalam rumah tangga itu nusyuz. Segala pelanggaran syariat Islam dalam rumah tangga itu nusyuz. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan kelakuan nusyuznya, fa'idhuhunna, ingat kata Allah, maka nasihatilah mereka. Ini yang pertama. Wahjuruhunna, dan boikotlah mereka. Fil madaji, dalam urusan tempat tidur. Maksudnya tinggalkan mereka, tidur sendirian. Jangan tidur seranjang, jangan ditemani. Ini yang kedua. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Ini yang ketiga. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka mentaatimu wahai para suami, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyulitkannya. Jadi kalau istri sudah ngaku salah, ya Mas, ya Kang, saya salah, saya minta maaf, saya istighfar kepada Allah, saya taubat, saya minta maaf. Itu jangan dibesar-besarkan lagi masalahnya. Sudah case close, tutup masalahnya, maafkan dia dan terus bimbing ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Jangan disulitkan, ya. Kalau sudah menyadari kesalahannya, bahkan sudah meminta maaf dan bertobat kepada Allah, jangan dibesar-besarkan dan jangan dipersulit. Kita laki-laki ini karakternya jangan seperti perempuan. Kalau perempuan, ya, ngungkit-ngungkit kesalahan suami mungkin agak wajar karena perempuan. Itulah karakter wanita. Tapi kalau suami ngungkit-ngungkit kesalahan istrinya, apalagi istri sudah minta maaf, sudah ngaku salah, sudah sadar, sudah taubat, sudah istighfar, ini suami ngungkit-ngungkit kesalahan istri. Ini kurang wajar, ya. Seakan-akan karakter istri ada pada suami. Jadi kalau sudah mengaku salah, minta maaf, bertobat kepada Allah, sudah, jangan dipersulit jalan mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Subhanallah, An-Nisa ayat 34 ini menyebutkan cara yang harus dilakukan untuk menasihati istri ketika jatuh ke dalam nusyuz, yakni ketidaktaatan terhadap suami. Nusyuz, kedurhakaan dalam rumah tangga. Mulai dari apa? Menasihati, memboikot, yakni mendiamkan atau meninggalkan dari tempat tidurnya, dan kemudian memukulnya. Dan tiga hal ini harus berurutan. Gak boleh ketika istri jatuh ke dalam kesalahan langsung dipukul, gak boleh. Harus dilalui dulu dua proses sebelumnya. Fa'idhuhunna, beri mereka nasihat, nasihat kebenaran, kebaikan, nasihat yang indah, yang betul-betul membangun, ya, menyadarkan, mengembalikan ke jalan yang benar. Kalau ini sudah dilakukan berkali-kali tidak mempan juga, silahkan wahjuruhunna, boikot mereka, diamkan mereka, tinggalkan dari tempat tidurnya. Sudah dilakukan boikot, gak mempan juga, baru wadribuhunna, pukul mereka. Pukulan kasih sayang, pukulan untuk mendidik, bukan pukulan amarah, bukan pukulan kebencian, bukan pukulan untuk mencederai. Ini kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Maka kata para ulama, memperlakukan wanita itu, memperlakukan istri-istri itu beda dengan memperlakukan kaum laki-laki. Jangan disamakan, ya. Kita menghadapi perempuan dengan menghadapi laki-laki itu jangan disamakan. Sangat berbeda. Karena tadi perempuan tercipta dari tulang rusuk. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khairan." Sampaikan oleh kalian nasihat-nasihat kebaikan kepada para wanita itu. Lihat, Nabi menitipkan pesan kepada para suami, kepada kaum laki-laki untuk sering-sering menyampaikan nasihat kebaikan kepada para wanita, kepada para istri. Istausu bin nisa'i khairan. Sampaikan nasihat kebaikan kepada para wanita. Berbuat baiklah sesering mungkin kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Karena wanita itu diciptakan oleh Allah dari dhila', tulang rusuk yang bengkok.
Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu tulang rusuk yang paling atasnya. Dan ternyata wanita tercipta dari itu. Artinya apa? Sangat bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau ingin meluruskannya sekaligus dalam satu momen, sekejap saja, maka pasti akan mematahkannya. Gak bisa langsung diluruskan dengan sekali sentuh. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, tapi kalau dibiarkan seperti itu terus-terusan, ya pasti akan terus bengkok. Fastausu bin nisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikan nasihat yang baik dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik kepada para wanita itu. Jadi ini tugas kita, wahai para laki-laki, wahai para suami, sering-sering menyampaikan nasihat kebaikan dan sering-sering berbuat baik kepada para wanita. Maka dalam Islam, wanita itu, istri itu tidak boleh dikasari. Hukum asalnya tidak boleh dikasari. Boleh dipukul itu tadi ketika nasihat berkali-kali tidak mempan, boikot berkali-kali tidak mempan, baru ya dipukul. Itu alternatif terakhir. Itu pun dengan pukulan-pukulan, kata Imam Al-Bukhari, ghair mubarrih, yang tidak mencederai. Bukan pukulan-pukulan UFC. Ya, seperti siapa? Habib Nurmagomedov. Dia sudah berhenti, diganti sama Makachev. Ya, bukan pukulan dia. Bukan pukulan-pukulan jab dalam ring tinju, bukan. Jangan disamakan istri dengan samsak. Jangan disamakan istri dengan pohon pisang dari Binjai. Tahu ya pohon pisang dari Binjai ya? Nah, salam dari Binjai. Itu salah itu. Jangan disamakan istri dengan media untuk latihan memukul, ya. Jadi pukulannya bukan pukulan yang mencederai, tetapi pukulan yang menyadarkan dia salah dan dia jerah. Makanya dalam memukul tidak boleh sampai memukul wajah. Walaupun sudah sampai tahapan ketiga tadi, harus memukul istri karena pembangkangannya, karena kedurhakaannya, karena nusyuznya sudah parah. Ingat, tidak boleh memukul wajah. Gak dibenarkan, misalkan karena istrinya nusyuz yang begitu parah, kemudian tiba-tiba wajah istrinya lebam-lebam, matanya jadi 4, telinganya geser kanan ke kiri, kiri ke kanan, lubang hidungnya jadi ke atas. Gak bisa ya, gak boleh seperti itu. Tidak boleh menyentuh wajah dalam memukul. Disebutkan hadis oleh Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Muawiyah bin Jaidah. Muawiyah bin Jaidah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wala tadribil wajha." Engkau wahai suami jangan memukul wajah istrimu. Jangan memukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikotnya kecuali hanya di rumahnya saja. Subhanallah, ini pelajaran-pelajaran yang penting untuk rumah tangga, untuk suami dan istri. Kalau hadis ini dilakukan, insya Allah masalah akan segera selesai, bukan malah berlarut-larut, bukan malah berlanjut. Kata Rasulullah, wala tadrib al-wajha, jangan memukul wajah. Sekalipun sudah sampai di proses harus memukul, ingat jangan memukul wajah. Separah apapun nusyuz yang dilakukan oleh istrimu, jangan memukul wajahnya. Wajah ini sangat dijaga oleh Islam, karena di wajah ini banyak anggota tubuh yang vital, ya, panca indera yang penting di situ, termasuk wajahlah, ya, sumber dari keindahan seseorang. Jangan diganggu, jangan dicederai, bahkan tidak boleh dipukul. Jadi kalaupun harus memukul, ya, di tahapan ketiga tadi, pukullah selain wajah, pukullah selain bagian-bagian yang vital. Mungkin pundak, ya, punggung atau lengan atau kaki. Jangan memukul wajah, termasuk jangan memukul organ tubuh yang vital.
Bagian dada nggak boleh dipukul, di situ ada jantung. Bagian leher nggak boleh dipukul, di situ ada urat nadi dan seterusnya. Intinya pukul bagian-bagian yang memang kuat menahan pukulan. Yang kalau dipukul ada sakit, tapi hanya beberapa detik kemudian hilang rasa sakitnya. Sampai untuk memukulnya pun para suami harus terlatih. Maksudnya harus latihan bagaimana cara memukul pukulan yang syar'i gitu ya, bukan pukulan yang emosi. Subhanallah. Selanjutnya kata Rasulullah, wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekan istrimu. Semarah apapun kita jangan menjelek-jelekan istri. Sudah mah pendek dihina pendek. Sudah mah hitam dihina hitam. Dasar si maghrib ya. Saking hitam lagi dasar si isya. Jadi balas dasar tahajud. Enggak beres-beres ya. Pokoknya jangan sampai dijelek-jelekan. Kekurangan apa yang ada pada istri kita jangan disebut-sebut. Jangan dijelek-jelekan. Wal'iyadzubillah. Kalau suami menjelek-jelekan istri, kira-kira siapa lagi yang akan memuliakan dia? Padahal yang diharapkan oleh istri itu adalah suaminya. Jangan menjelek-jelekan, termasuk jangan berkata kasar dan kotor kepada istrinya. Tidak boleh suami mengucapkan kata-kata kebun binatang kepada istrinya. Yang kalau mungkin kebun binatang sedang libur ya, sedang tutup, lagi perbaikan, dia pakai bahasa-bahasa kebun jin. Kuntilanak, genderwo, ya semua, pocong, tuyul disebut semua. Enggak boleh juga. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekannya, jangan berbicara jelek kepadanya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikot, jangan mendiamkannya kecuali hanya di rumah saja. Artinya apa? Masalah rumah tangga itu selesaikan berdua, jangan dibawa keluar pintu rumah. Gak perlu tetangga dengar, gak perlu RT tahu, RW tahu, apalagi sampai laporan ke kepolisian, sampai bikin riweuh orang tua dan mertua. Selama permasalahannya masih bisa dihadapi berdua. Selesaikan berdua, selesaikan di dalam rumah, jangan sampai keluar pintu rumah. Kecuali kalau sudah terjadi kasus yang mengancam nyawa seseorang, ini beda cerita ya. Kalau sudah nyawa terancam ya, pisau di leher, kalau sudah diancam bunuh, sudah diancam tembak, nah itu baru silakan laporkan ke aparat berwajib, segera minta pertolongan kepada orang terdekat. Tapi kalau masalahnya masih masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang bisa diselesaikan berdua antara suami istri, selesaikan di rumah, jangan sampai keluar pintu rumah. Bisa difahami ya? Dan rata-rata kan mayoritas masalah itu sebetulnya bisa diobrolkan baik-baik, bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Kalau masih bisa seperti itu, selesaikan di dalam rumah berdua. Kecuali tadi sudah mengancam nyawa, baru itu lari ya, nyari pertolongan ke orang terdekat ya, sesegera mungkin. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekan, dan jangan mendiamkan kecuali hanya di rumah saja. Dan disebutkan hadis oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengabarkan bagaimana sosok suami yang ideal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dharaba khadiman lahu qattu." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul pembantunya atau pelayannya sekalipun. Wala imra'atan lahu qattu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah memukul istrinya, satu istrinya sekalipun, tidak pernah. Wala daraba biyadihi syai'an qattu. Nabi tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya satu kali pun. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika Rasulullah sedang berjihad di jalan Allah. Inilah sosok laki-laki yang saleh, suami yang ideal, suami yang diharapkan oleh wanita-wanita yang salihah. Dia tidak pernah memukul istrinya.
Dia tidak pernah memukul bahkan pelayannya, pembantunya, karyawannya, bawahannya. Dia tidak pernah memukul sesuatu apapun atau siapapun dengan tangannya illa an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika berjihad di jalan Allah harus berperang memerangi orang-orang kafir dengan senjata. Ketika itu Nabi memukulkan tangannya. Nabi menggunakan tangannya untuk memukul atau untuk menggunakan senjata hanya di medan tempur, jihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Padahal karena syariat 3 cara menasihati atau memperbaiki wanita tadi kan datangnya lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nisa ayat 34 tadi datangnya lewat Nabi Muhammad. Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna, nasihati, boikot ya di rumah, kemudian pukul. Ini nasihat ini datang lewat Rasulullah, tetapi Nabi sendiri tidak pernah memukul istri-istrinya. Jangankan istrinya, pelayannya pun, pembantunya pun tidak pernah ada yang dipukul. Subhanallah, inilah laki-laki yang sebenarnya, inilah suami yang sebenarnya, inilah laki-laki yang hebat. Kalaupun harus memukul, dia gunakan pukulan itu di jalan jihad fi sabilillah. Adapun di rumah tangganya kepada istri tercinta, keluarga tercinta, anak-anak tercinta, dia menahan amarah dan emosi. Makanya dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan laisa syadidu bisura'ah. Laisa syadidu bisura'ah. Orang yang hebat itu, yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat. Bukan pemain UFC atau MMA, bukan. Bukan yang pandai berkelahi, sekali pukul lawannya jatuh, bukan itu yang hebat dan kuat itu. Lakinna syadid, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang hebat, orang kuat adalah yang bisa menahan amarahnya, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika dia marah. Ketika dia marah, harusnya lisan ini meracau, ngomong kasar, ngomong kotor, teriak-teriak, tetapi dia tahan. Dia diam, dia sabar. Itu orang hebat. Itu orang kuat. Ketika dia marah, harusnya dia pukul pintu, pukul kaca, pukul lemari, pukul, kalau besi mungkin mikir-mikir dulu ya. Pukul apa yang empuk-empuk lah dipukul. Tapi dia nggak mukul, dia diam tangannya. Itulah orang yang hebat, itulah orang yang kuat. Yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah, itulah asy-syadid al-qawi, orang yang hebat, orang yang kuat. Dan ini standar Rasulullah dan standar Islam. SNI. Nah, inilah SNI, standar Nabi dan Islam. Jadi orang kuat itu bukan yang suka mukul, yang gampang berkelahi, bukan, tetapi yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka tadi sekalipun harus memukul setelah tahapan ngasih nasihat berkali-kali tak berlaku, diboikot juga ternyata enggak ngaruh, maka silakan dipukul, tetapi ingat pukulan yang tidak mencederai dan tidak boleh mengenai wajah. Dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan walakum alaihinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian, tidak boleh kasur, tidak boleh karpet milik suami itu ditempati oleh seseorang pun yang kalian tidak sukai. Kata Rasulullah, kalau ada orang mau masuk rumah, ini maknanya, kalau ada orang mau masuk rumah suami, itu harus izin suami. Masuk rumah, duduk di kursi rumah, duduk di karpet rumah, apalagi masuk kamar, harus izin suami. Siapapun yang bertamu kepada kita, ke rumah kita, harus izin suami dulu. Kalau suami mengizinkan, buka pintu, silakan disuruh masuk. Tetapi kalau suami tidak mengizinkan, maaf, jangan memaksakan. Ini kata Nabi sampai seperti itu. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian, karpet kalian ditempati oleh seseorang pun yang kalian para suami tidak sukai. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan ghair mubarrih, yang tidak mencederai. Bahkan ghair mubarrih ini
diartikan oleh para ulama dimaknakan tidak membekas. Nah, di sini para suami harus belajar latihan memukul, tetapi pukulan yang tidak membekas. Bukan latihan jab kanan jab kiri ya, bukan latihan mukulin samsak. Latihan memukul tetapi pukulan yang tidak membekas dan tidak mencederai, tapi kaget ya dan bikin sadar istri. Ini harus dilatih. Barakallahu fikum. Sampai seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun harus memukul, maka pukul dengan pukulan yang tidak mencederai. Yang pasti kembali kepada kewajiban di awal dalam rumah tangga, seorang suami atau nahkoda bahtera rumah tangga itu harus dan wajib bermuamalah, bersikap baik kepada keluarganya. Firman Allah di surah An-Nisa ayat 19, ini jangan sampai dilupakan. An-Nisa 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian itu, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Bermuamalahlah, berinteraksilah dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf kepada keluarga kalian, terkhusus istri-istri kalian. Hibati fillah rahimakumullah, dan para ulama sepakat makna dari An-Nisa 19 ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan mereka secara ma'ruf, secara patut atau baik, yakni mulai dari lisan ucapan sampai pada tingkah laku, sikap dan perbuatan. Itu semua harus baik. Seorang suami harus berbicara yang baik, yang sopan santun, lemah lembut, harus bersikap yang baik, penuh kasih sayang. Dan insya Allah jika suami seperti itu, istri pun akan mengikuti. Karena istri itu kurang lebih seperti ekor. Kalau suami itu seperti kepala. Ketika ekor berjalan, pasti dia berjalan mengikuti kepala. Ketika ekor harus berhenti, pasti berhenti mengikuti kepala yang berhenti. Kan seperti itu. Kemana ekor berbelok, kanan atau kiri, pasti mengikuti kemana kepala itu berbelok, kanan atau kiri. Ini ibaratannya kata para ulama. Laki-laki itu, suami itu adalah kepala, sedangkan istrinya, anak-anaknya itu adalah ekor yang mengikuti kepala. Jadi dahulukan suami yang menjadi suami yang baik, yang saleh, insya Allah istri dan anak-anak mengikuti. Kalau ternyata suami sudah sangat baik, sangat saleh, bahkan sangat ideal, tapi kok istrinya amburadul gitu, anak-anaknya amburadul, itu ujian. Tapi kalau istrinya salah, banyak salah, anak-anak banyak salah, ternyata suaminya yang lebih dahulu banyak salah, itu namanya hasil dari kelakuannya sendiri. Itu bukan ujian, tetapi itu hukuman. Ya, maka dahulukan suami bertutur kata baik, bersikap baik, bertingkah laku baik, insya Allah istri dan anak-anak, keluarga akan mengikuti. Istilah buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, ini berlaku dalam rumah tangga. Istri dan anak-anak tidak akan jauh tingkah lakunya dari tingkah laku sang suami atau sang ayah. Kurang lebih seperti itu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kekerasan dalam rumah tangga itu, kalau konteksnya negatif ya, maka tidak diperbolehkan menurut syariat Islam yang mulia ini. Kekerasan atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kalaupun ada tadi agak keras, ingat agak keras, bukan kekerasan ya. Ketika anak 10 tahun susah sholat, itu dipukul dengan pukulan yang tidak mencederai. Istri ya melakukan kesalahan nusyuz, sudah dinasehati berkali-kali enggak mempan, sudah diboikot berkali-kali enggak mempan, baru dipukul, itu pun dengan pukulan yang tidak mencederai. Ini agak keras, bukan kekerasan. Dan itu dilakukan untuk ketegasan. Adapun kekerasan dalam rumah tangga maka tidak boleh. Islam sangat-sangat mengingkarinya. Allah dan Rasulnya mengingkari kekerasan dalam rumah tangga untuk berlaku zalim kepada keluarga, tidak boleh. Dalam hadis yang umum Allah menyebutkan, inni haramtu dzulma bainakum wa ja'altuhu
inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku jadikan kedzaliman itu haram di tengah-tengah kalian. Fala tadzalamu, maka tidak boleh kalian saling mendolimi. Jangankan fisik, seorang suami tidak boleh menjelek-jelekan nama istrinya, tidak boleh menurunkan derajat kemuliaan nama istri dan keluarganya, apalagi fisik, apalagi tubuh, tidak boleh. Maka apa yang terjadi di naudzubillah di hari-hari ini ya, kita mungkin mendapati banyak berita-berita yang kalau kita punya keimanan dan kita punya hati nurani dan akal sehat, ketika mendengarnya kita merasa sedih, miris, bahkan kita nggak habis pikir gitu. Ada suami mukulin istri sampai matanya lebam-lebam, wajahnya bengkak-bengkak, sampai mungkin ada bagian tulang yang patah. Lebih parahnya di wajah lagi. Padahal memukul tangan atau kaki sampai tulangnya geser, sampai kulitnya bengkak aja tidak boleh, apalagi di wajah. Belum lagi ada naudzubillah seorang ayah yang dia cekcok dengan istrinya, berantem dengan istrinya, anaknya jadi sasaran. Anaknya dibacokin sampai mati. Naudzubillah. Sampai sangat miris ya ketika dibaca beritanya. Anggota tubuhnya ada yang putus dan seterusnya. Ada juga yang cekcoknya dengan kakak atau adiknya ya. Tetapi anak si perempuan ini menjadi sasaran. Anak bayi baru usia 3 atau 4 bulan dilemparkan ke lantai sampai naudzubillah kepalanya pecah, mati. Dan berbagai macam informasi atau berita kriminalitas lainnya yang terjadi di circle rumah tangga. Ini kalau mereka mengaku beriman, apalagi beragama Islam, seharusnya tidak terjadi. Kalau pelakunya itu orang-orang kafir ya, orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik, ateis apalagi, wajar mungkin. Bagi mereka wajar. Karena orang kafir, orang musyrik, orang ateis, ya jelas mereka tidak beriman. Wajar bagi mereka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada orang lain. Tetapi bagi orang beriman, kita umat Islam enggak wajar. Jangankan mencederai fisik keluarganya, menggunjingnya saja tidak boleh. Seorang suami sedang bercerita dengan kawan-kawannya, menyebutkan aib istrinya, itu tidak boleh. Ketika seorang laki-laki dilihat oleh kawannya sedang suntuk, cemberut, kenapa bro? Biasa. Apa istilahnya? Jikun gitu ya. Jikun di rumah, apa jikun? Pamajikan maksudnya, istri di rumah. Kenapa? Ya biasalah. Kemudian diceritakan keburukan atau aib atau kekurangan istrinya, bla bla bla. Gibah oleh suami kepada kawan-kawannya di tempat nongkrong, nggak boleh. Menyebut kekurangan keluarga saja kepada orang lain nggak boleh, apalagi sampai memukul, mematahkan tulang, membuat bengkak, lebam ya tubuhnya, mencederai sampai mengalirkan darah atau menghilangkan nyawa. Naudzubillah. Itu tidak ada dalam kamus orang-orang yang beriman. Maka Islam, maka Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi, maka Allah dan Rasulnya dan semua sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mulia mengecam dan mengingkari segala bentuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Makanya kita mengapresiasi semua pihak, siapapun mereka yang mengurus ya permasalahan KDRT ini sampai harus diberi hukuman yang bisa menyadarkan dan membuat jerah. Memang pelaku KDRT ini harus dihukum. Apalagi kalau mengikuti syariat jinayat, hukum-hukum Islam. Yang membunuh harus dibunuh lagi, qisas. Ya kan? Yang memukul dipukul lagi. Yang melukai harus dilukai lagi, kan gitu. Ya, qisas. Yang dia memutuskan tangan orang harus diputuskan lagi tangannya. Misalkan ada begal nih di jalanan, naudzubillah ya, jangan sampai kita ketemu begal.
Tiba-tiba begal itu menebaskan pedangnya atau parangnya atau serulitnya sehingga ada seseorang yang putus tangannya. Dalam Islam dikisos, harus diputuskan juga tangan si begal itu. Ya, maka kita mengapresiasi pihak-pihak yang bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan, baik di dalam rumah tangga ataupun di tengah-tengah masyarakat. Karena kabarnya, semoga Allah menjaga kita semua, Bandung ini sedang terancam sekarang. Apalagi di jam malam, ba'da Isya sampai menjelang subuh itu tidak aman. Banyak titik-titik di kota Bandung terkhusus yang juga mungkin sudah masuk ke daerah-daerah Kabupaten Bandung yang dikhawatirkan di sana terjadi kejahatan. Bahkan sudah banyak terjadi beberapa hari kemarin. Ada yang lewat tiba-tiba diberhentikan, dikeroyok, sampai ada yang naudzubillah ya, cedera parah. Ada yang dibegal, ada yang dicopet, ada yang dirampok, ada yang macam-macam. Maka mulai dari kita warga biasa memperbanyak doa dan berikhtiar untuk mendapatkan keamanan itu. Dan kami harapkan, kami himbau kepada para petugas atau pihak terkait ya untuk segera bertindak agar memberikan rasa aman kepada masyarakat kita. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar di suatu negara daripada nikmat keamanan. Percuma warga mobilnya bagus-bagus. Mobilnya misalkan pakai apa? Tesla semua, tapi nggak ada rasa aman, percuma. Mobilnya mungkin nanti hilang, dicuri, atau dibakar, atau dirusak, dan seterusnya. Percuma rumahnya gedong-gedong, mewah-mewah, satu rumah harganya 1 triliun, bahkan disubsidi oleh pemerintah, walaupun entah kapan terjadi ya, Allahu a'lam. Tapi katakanlah semua warga Bandung rumahnya disubsidi 1T semua, tapi nggak ada rasa aman, percuma. Itu rumah bisa dibakar, itu rumah bisa hancur, ya, bisa dirusak dan seterusnya. Maka nikmat aman ini yang kita harapkan. Nikmat aman ini yang kita harapkan. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keamanan kepada kita, ya, dimanapun kita berada dunia akhirat, dan semoga pihak-pihak terkait segera bertindak cepat untuk mengatasi segala permasalahan terkhusus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ataupun yang terjadi di rumah tangga kaum muslimin. Ini jamaah rahimakumullah ya, intinya KDRT tidak dibenarkan. Jangan sampai ada sebagian suami atau sebagian ayah beralasan dia kan kepala rumah tangga. Saya ini ayah, saya ini suami. Akhirnya dia dengan alasan sebagai suami atau ayah malah mengikuti hawa nafsu dan emosinya. Ujung-ujungnya apa? Dia melakukan tindakan-tindakan yang dibisikkan oleh setan. Itu tidak dibenarkan. Kalau merasa diri sebagai suami, sebagai ayah, lakukan hak dan kewajiban sebagai suami dan ayah sesuai syariat Islam yang mulia, di mana suami dan ayah itu betul-betul mengayomi, menjaga, melindungi, mendidik, ya, bahkan memberikan keamanan dan kebahagiaan. Itu tugas kita para laki-laki. Insya Allah kalau laki-laki sudah berusaha baik ya kepada keluarganya tadi, istri dan anak-anak akan ikut baik juga. Tapi kalau ternyata masih ada yang tidak seperti harapan yang diinginkan, itu ujian. Ya, tinggal dihadapi dengan sabar, sabar dan sabar. Yang pasti muslim atau muslimah itu harus menjaga sikap, mulai dari lisannya, ya, omongannya, pembicaraannya sampai pada perbuatannya. Jangankan melakukan kejahatan dengan tangan, melakukan kekasaran dengan tindakan tangan, perbuatan. Lisan saja tidak boleh kasar. Kata Rasulullah, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukanlah seorang mukmin yang sempurna imannya siapa saja yang suka melaknat, lisannya gampang melaknat, sumpah serapah enggak jelas, yang suka ngomong kasar, ngomong kotor, ya, bahkan keji bahasanya, itu bukan mukmin yang sempurna imannya, kata Nabi. Lihat, dari lisan saja seorang muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah harus menjaga lisan, apalagi tangan dan perbuatan. Maka ayo wahai para suami, jadilah suami yang baik, yang saleh. Wahai para ayah, jadilah ayah yang baik dan saleh. Begitupun wahai para istri, jadilah istri yang salihah yang baik. Wahai para ibu, para putri, jadilah ibu dan putri yang salihah yang baik. Ingat tujuan kita, masa depan kita itu masih jauh. Kita semua sedang berusaha bareng-bareng berjuang menuju surga.
Ingat, visi misi rumah tangga Islami kita adalah sekeluarga masuk surga. Sekeluarga masuk surga. Artinya apa? Semua harus saling support. Harus saling support. Tidak bisa suami sendiri ya berjuang, tidak bisa istri sendiri berjuang, tidak bisa anak-anak sendiri berjuang, tidak bisa. Orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami harus saling support untuk betul-betul sampai di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya ini. Jauhi KDRT. Jauhi kekerasan dalam rumah tangga. Seandainya di negara Islam betul-betul ditegakkan syariat Islam, contoh misalkan di Indonesia ini kan negara mayoritas kaum muslimin. Andai ditegakkan syariat Islam, itu pelaku-pelaku KDRT itu tidak akan bermunculan lagi. Tidak akan bermunculan lagi. Kalau betul-betul ditindak dengan tegas. Yang bikin mata istrinya buta, dibikin lagi matanya buta. Kemudian dipublish ya, diumumkan ke khalayak ramai. Insyaallah orang akan mikir berkali-kali kalau harus berlaku kasar atau jahat kepada keluarganya. Makanya dalam hukum kisos di Quran disebutkan, sungguh dalam kisos itu ada kehidupan. Kan gitu kata Allah Azza wa Jalla. Mungkin orang melihat dari satu sisi, wah kasihan dia, dihukum mati, dipenggal lehernya putus. Padahal dia itu pelaku kejahatan. Dan hikmahnya, kalau ada orang yang membunuh kemudian dihukum bunuh lagi, dan itu diperlihatkan kepada orang banyak ya, dipublis ke khalayak, maka orang-orang melihat dan mereka akan mengambil pelajaran. Minimalnya ya, orang yang mungkin berpikirnya paling rendah pun akan berpikir, oh dia dibunuh, dia dihukum gara-gara membunuh, maka saya tidak boleh membunuh, kan gitu. Kenapa dia dihukum? KDRT, oh berarti saya tidak boleh KDRT, kan gitu seharusnya. Tapi ketika pelaku KDRT ini dibiarkan, apalagi dibackingi oleh orang-orang atas, ya wajar kalau ternyata semakin hari semakin banyak pelaku kejahatan. Tidak hanya di masyarakat, tetapi bahkan di dalam rumah tangga. Na'udzubillah. Dan saya beberapa kali menerima pertanyaan tentang KDRT ini. Sampai ada kasus yang parah, Ustaz. 10 tahun saya hidup bersama suami dan dia melakukan KDRT terus menerus. Boleh tidak saya kabur dari rumah, Ustaz? Saya pengen minta tolong ke tetangga atau kepada siapapun. Itu pernah datang pertanyaan ya, lewat media online. Kami jawab, kalau 10 tahun ini mah bukan KDRT lagi. Ini namanya peperangan. Peperangan yang sifatnya intimidasi dan pembantaian. Silahkan lari dari rumah, segera lapor ke aparat berwajib. 10 tahun terjadi KDRT. Sambil diceritakan, tubuhnya sudah hancur. Tubuhnya sudah hancur. Dipukul lah, naudzubillah. Kalau diceritakan miris ya, miris. Intinya saya langsung kasih jawaban, segera lari dari rumah itu dan minta pertolongan kepada pihak berwajib, laporkan. Ya, tetapi kalau masalahnya masih kecil, masih cekcok ya, tidak ada sentuhan fisik, segera selesaikan berdua di rumah saja. Masih adu omong gitu ya, adu suara, adu kalimat, itu selesaikan berdua di rumah. Kalau tidak bisa, cari pihak ketiga yang bisa menjaga rahasia dan amanah. Tapi kalau sudah sampai mengancam nyawa, mengancam fisik ya, segera lari, minta bantuan kepada orang terdekat. Jangan hanya diam saja. Jadi kadang ada suami yang mentang-mentang suami, mentang-mentang ayah, dia otoriter. Dia menjadi kepala rumah tangga yang bengis, yang sadis. Alasannya saya kan ayah, saya kan suami. Ini salah. Justru suami itu harusnya menjaga, bukan merusak. Membahagiakan, bukan membuat takut. Ada juga istri yang entah saking kurang pinternya, entah saking budak cintanya atau istilahnya bucin ya kepada suaminya, dia dikerasi, dikasari, bahkan sudah hancur fisiknya masih diam saja. Alasannya apa? Saya harus sabar, Ustaz. Saya ingin menjadi istri yang sabar. Ini sabar bukan pada tempatnya.
Kalau sudah merusak fisik, apalagi wajah, sudah merusak atau mengancam nyawa, ini bukan sabar lagi. Harus ada tindakan yang nyata. Segera minta pertolongan, segera laporkan kejahatan orang rumah kepada pihak berwajib. Dan Islam memberikan jalan untuk itu. Islam memberikan jalan untuk itu. Ini teman-teman yang bisa dibahas. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita semua, menjauhkan setiap suami muslim, menjauhkan setiap istri muslimah dari bentuk KDRT apapun itu. Karena tidak hanya suami yang kasar kepada istri, terkadang ada istri juga yang kasar kepada suami, ada. Tidak hanya orang tua yang kasar kepada anak-anak, tetapi anak-anak yang kasar kepada orang tua juga ada. Maka semoga Allah jauhkan kita semua dari perbuatan yang jahat tersebut sejauh-jauhnya. Allahumma amin. Semoga Allah terus memperbaiki amal-amal kita, akidah kita dan akhlak kita. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita bersama keluarga tercinta dimanapun kita berada sampai kita masuk surga bersama-sama. Allahumma amin. Ada pertanyaan bapak-bapak? Insya Allah aman ya bapak-bapak ya. Iya, ibu-ibu? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, barakallahu fiik. Ketika ada suami suka membuat istrinya menjadi stres, depresi. Di antaranya karena mengulang kesalahan yang sama dan dia tidak komit, tidak menjaga komitmen dalam janjinya untuk memperbaiki keadaan atau memperbaiki diri. Apakah perbuatan suami yang membuat istrinya menjadi stres, depresi, ya, naudzubillah, jangan sampai gila ya, apakah itu termasuk KDRT? Kalau dari sisi fisik mungkin bukan ya, tetapi kalau dari sisi psikis ya, bisa jatuh ke dalam KDRT juga, kekerasan dalam rumah tangga. Jangankan masalah pukul memukul, melukai, mencederai ya, berkata kasar saja kan tidak boleh. Bahkan kalau kita bahas bab tentang pendidikan anak dari orang tua, sikap orang tua kepada anak, itu tidak boleh ada kata-kata kasar ataupun perbuatan kasar. Apalagi anak-anak itu melihat, mendengar, kemudian meniru dan mencontoh. Itu bahaya. Para ulama mengingatkan, jangan sampai seorang suami berucap kasar, apalagi berbuat kasar dengan fisik kepada keluarganya di rumah, baik istri ataupun anak-anaknya. Kenapa? Karena itu akan terus diingat. Makanya wajar. Ada di zaman sekarang ini banyak papah muda atau mamah muda. Jadi anak-anak muda yang sudah berumah tangga, kemudian mereka punya anak, namun ternyata orangnya gak sabaran. Jadi ibu gak sabaran, jadi ayah gak sabaran. Jadi ibu kasar, jadi ayah kasar. Kenapa? Ternyata mereka tumbuh dari keluarga yang orang tuanya juga kasar. Makanya wajar. Kalau orang tuanya keras, kasar, bengis, sadis, ya anak-anaknya kurang lebih akan seperti itu nantinya ketika mereka juga tumbuh dewasa. Rumah tangga yang tadi ucapan-ucapannya bikin stres ya, teriakan, omongan kasar dan seterusnya, itu nanti anak-anak akan terkena imbasnya, na'udzubillah. Maka bisa saja jatuh ke dalam kekerasan dalam rumah tangga ketika sang suami menyiksa istri atau anak-anaknya atau keluarganya secara psikis, secara pikiran ya. Itu juga bisa masuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Makanya ketika ada sahabat yang minta nasihat ringkas kepada Nabi, Nabi hanya memberikan nasihat la taghdab, jangan marah. Minta lagi nasihat dia, kata Nabi la taghdab, diulang-ulang la taghdab, jangan marah, jangan marah. Nah, coba terapkan ini wahai para suami, jangan marah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Begitupun para istri, terapkan ini, jangan marah kepada anak-anaknya, jangan marah kepada suami. La taghdab, kata Rasulullah. Makanya kalau kita punya iman, insya Allah sedikit-sedikit kita kembali kepada Quran.
kembali kepada hadis Nabi, saling mengingatkan. Bi, kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mi, kata Rasulullah, la taghdab. Kan enak. Tapi kalau nggak punya iman, nggak punya ilmu agama, apa yang mau diingatkan? Apa yang mau disampaikan? Ya. Maka itu pun bisa jatuh ke dalam KDRT. Dan kalau sudah parah ya, sudah betul-betul seakan-akan mau pecah nih kepala, seakan-akan mau gila ya, bahkan na'udzubillah terfikir untuk bunuh diri, segera minta bantuan, jangan dipendam sendiri, segera minta bantuan, entah datang ke psikis, entah curhat ke orang yang amanah menjaga rahasia dan bisa membantu, atau mungkin kalau sudah sangat-sangat parah dan mengancam nyawa, ya tadi lapor ke aparat berwajib. Saya banyak juga mendapati kasus-kasus, Ustadz, suami saya begini, Ustadz, istri saya begini. Yang saya lihat kasusnya sudah parah. Biasanya saya kasih jawaban, Pak atau Bu, silakan segera datangi pengadilan agama. Laporkan kasus yang terjadi di dalam rumah tangga. Ingat, ketika datang dan melapor ke pengadilan agama, itu bukan harus cerai, bukan. Tapi minta solusi untuk permasalahan rumah tangga. Datangi pengadilan agama, di sana ada hakim, ada jaksa, ada penasihat, kita minta solusi. Termasuk nanti kan dipanggil, istrinya dipanggil, suaminya dipanggil, atau mungkin orang tua dan anak-anak dipanggil. Untuk apa? Dilakukan mediasi. Mediasi untuk apa? Pendamaian. Karena wasulhu khair, damai itu lebih baik, kata Allah Azza wa Jalla. Damai itu lebih baik. Nah seharusnya ini, jangan sampai sudah berulang kali suami jahat atau istri durhaka atau macam-macam ya, masalah dalam rumah tangga dibiarkan. Bahkan tidak mau dia datang ke pengadilan agama, karena pikirannya pengadilan agama itu untuk cerai saja. Itu salah. Di sana hakim-hakim, para penasehat, para jaksa menunggu warganya untuk menyampaikan apa masalahnya, untuk dikomunikasikan, termasuk dimediasi. Jadi ingat, kalau memang sudah parah ya permasalahan dalam rumah tangga, baik suami ataupun istri, segera datang ke pengadilan agama untuk laporan. Dan ingat, tidak harus cerai. Minimal di sana kita dapat pencerahan, dapat arahan-arahan ya yang menjadi solusi dalam rumah tangga setelah adanya mediasi. Ini yang harus diedukasikan kepada masyarakat kita, bahwa datang ke pengadilan agama itu bukan hanya untuk cerai saja, tapi untuk juga menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga agar rumah tangga semakin rukun dan damai. Silakan bisa minta bantuan lewat pengadilan agama. Semoga Allah mudahkan urusan kita dunia akhirat, dan semoga Allah jaga kita dunia akhirat, dan semoga Allah jadikan kita hamba yang saleh, yang salihah, menjadi suami yang saleh, istri yang salihah, anak-anak yang salihah, sehingga kita berhak mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga tercinta dunia akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma wafiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.